Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 53 ingin melaporkan hasil magang 2 kami yang telah kami laksanakan di SMK Hidayatul Thalibin. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Iswan MSI selaku Dekan FIP UMJ, Ibu Hairunisa MPD selaku Kaprodi PBSI FIP UMJ, Ibu Ratna Dewi Kartikasari MPD selaku dosen pembimbing magang 2 kelompok 53, kepada pihak sekolah SMK Hidayatul Thalibin dan semua yang telah membantu dalam terlaksananya magang 2 ini. Persepsi dan hasil catatan. Kelompok magang kami melaksanakan magang 2 di SMK Hidayatul Thalibin Cilandak. SMK Hidayatul Thalibin sudah memberlakukan PTM 100% terhitung dari semester genap pada tahun 2022. Pembelajaran dimulai pada pukul 6.30 sampai 14.35. Para guru merasakan masa transisi pada murid yang tadinya mereka melaksanakan KBM secara daring semenjak kurang lebih 2 tahun belakangan, kemudian diberlakukan kembali PTM. Masih terlihat bahwa kesiapan mereka terlihat kurang karena masih terbawa dengan suasana pembelajaran daring. Namun, dari segi pengajaran, bahkan dari pihak sekolah SMK Hidayatul Thalibin sudah sangat siap untuk melaksanakan PTM ini. Kelompok kami mendapat guru pamong bernama Ibu Nufus. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Hidayatul Thalibin. Beliau juga menyatakan bahwa beliau dan para guru di SMK tersebut mengubah kembali metode belajar saat sudah diberlakukannya PTM ini. Mereka mensiasati kebiasaan siswa yang masih santai dengan memulai kembali pembiasaan jam masuk sekolah maupun kesiapan saat KBM berlangsung. Untuk media pembelajaran, Ibu Nufus menggunakan media Zoom, Classroom, dan grup chat saat pembelajaran secara daring. Ketika sudah diberlakukan PTM, beliau menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas. Kemudian untuk media, beliau masih menggunakan buku paket dan contoh-contoh saja. Tentu saja menggunakan media dan metode seperti itu memiliki hambatan tersendiri. Beliau menyadari saat menggunakan metode ceramah, tentu saja siswa terkadang kurang memperhatikan saat beliau menjelaskan dan terkadang banyak siswa yang justru mengantuk. Maka dari itu beliau berkata bahwa ketika melakukan PTM 100% yang belum lama diberlakukan ini, pengajaran harus ekstra sabar dan memang harus menggunakan media yang lainnya seperti PPT agar lebih menarik fokus siswa saat KBM. Kurangnya fasilitas yang menunjang para pengajar menggunakan media semacam itu di SMK Hidayatul Thalibin, pengajar memang harus pintar-pintar dalam membuat media dan metode yang nyaman untuk KBM di sekolah tersebut. Ibu Nufus sendiri sudah berniat menggunakan media pembelajaran untuk pelajaran bahasa Indonesia ke depannya. Namun, kembali lagi kepada fasilitas yang disediakan sekolah, karena menurutnya media maupun metode yang digunakan untuk KBM setiap pelajaran harus tetap ditunjang pula oleh sekolah. Sebelumnya, Ibu Nufus sempat menggunakan media pembelajaran seperti PPT maupun video-video ketika KBM dilakukan secara daring. Maka dari itu, kelompok kami menawarkan untuk membuat video pembelajaran kepada Ibu Nufus dan menyarankan bahwa video pembelajaran yang nanti kami buat dapat diberikan kepada para siswa melalui link yang nantinya dapat mengakses video tersebut agar dapat membantu siswa dalam memahami materi. Beliau pun setuju dengan hal tersebut. Maka kami membuat video pembelajaran terkait materi teks resensi dengan acuan RPP yang telah diberikan oleh Ibu Nufus. Berikut videonya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian, unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan teks resensi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan teks resensi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan dari sebuah contoh teks resensi. Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan, nama kakak Gibran Ali Hussein. Perkenalkan, nama kakak Sonia Veraika.
Perkenalkan, nama saya Vidya Aulia. Dan nama kakak Irena Rahmadini. Kami mahasiswa semester 5 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini kami akan menjelaskan terkait materi teks resensi. Disimak ya videonya. Yang pertama, pengertian teks resensi. Apa sih resensi itu? Resensi ialah pertimbangan atau pembicaraan buku atau ulasan buku yang baru saja terbit. Sedangkan, menurut Goris Craft mendefinisikan resensi sebagai suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Sedangkan, menurut Sitepu, meresensi buku adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah buku sebagai informasi untuk orang lain. Hasil proses meresensi buku itu disebut resensi buku. Dikaji secara etimologi dari bahasa Latin recensere atau revidere dan bahasa Inggris review. Resensi mengandung makna dasar, memeriksa, mencermati, meninjau, atau melihat kembali sesuatu. Dengan pengertian dasar yang demikian, objek resensi tidak hanya terbatas pada buku, tetapi dapat berupa film, drama, pameran, dan berbagai bentuk atau tampilan tulisan. Kemudian, menurut Rusiana memberikan definisi bahwa resensi adalah tulisan mengenai buku pengetahuan, sastra, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang mengintisarkan, menggambarkan, menjelaskan, dan menilai buku. Dari pengertian tersebut muncul istilah lain dari kata resensi, yaitu kata pertimbangan buku, pembicaraan buku, dan ulasan buku. Kemudian aku akan menjelaskan terkait tujuannya. Meresensi suatu buku ini mempunyai tujuan, di antaranya yang pertama, dapat memberikan sebuah pemahaman dan informasi secara komprehensif kepada suatu masyarakat atau kepada pembaca tentang isi buku yang diresensinya. Yang kedua itu mengajak para pembaca agar mendiskusikan dan memikirkan lebih jauh tentang apa masalah yang diangkat ke dalam buku tersebut. Yang ketiga itu agar memberikan suatu pertimbangan kepada si pembaca tentang pantasnya atau tidak buku itu untuk dibaca atau diterbitkan. Yang keempat itu dapat memberikan suatu jawaban mengenai sebuah pertanyaan dari pembaca ketika buku itu baru diterbitkan. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan terkait unsur teks resensi. Unsur-unsur teks resensi meliputi yang pertama ada judul resensi, yang kedua data buku, yang ketiga pembuka, yang keempat tubuh atau isi, dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian, sekarang kakak akan menjelaskan terkait unsur teks resensi yang telah kakak sebutkan tadi. Yang pertama, judul resensi. Judul resensi yang menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisannya. Tidak harus ditetapkan terlebih dahulu, judul dapat dibuat sesudah penulisan resensi selesai. Yang perlu diingat, judul resensi harus selaras dengan keseluruhan isi resensi. Selanjutnya yaitu data buku. Data buku biasanya disusun sebagai berikut. Yang pertama, judul buku. Jika buku itu termasuk buku hasil terjemahan, judul aslinya juga harus tetap ditulis. Yang kedua, pengarang. Jika ada, tulis juga penerjemah, editor, atau penyunting seperti yang tertera dalam buku. Yang ketiga, penerbit. Yang keempat, tahun terbit beserta cetakannya, yaitu cetakan yang keberapa. Selanjutnya, tebal buku, yaitu berapa halamannya. Dan yang terakhir, harga buku jika diperlukan. Selanjutnya yang terdapat dalam unsur teks resensi juga pembukaan. Pembukaan dapat dimulai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja, dan prestasi apa yang telah diperoleh oleh pengarang tersebut. Yang kedua, membandingkannya dengan buku sejenis yang sudah ditulis, baik oleh pengarang sendiri maupun pengarang lainnya. Yang ketiga, memaparkan kekhasan atau sosok pengarang. Yang keempat, memaparkan keunikan buku. Yang kelima, merumuskan tema buku. Yang keenam, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku. Yang ketujuh, mengungkapkan kesan terhadap buku. Yang kedelapan, memperkenalkan penerbit. Dan yang kesembilan, tubuh atau isi pertanyaan resensi buku. Dalam unsur teks resensi terdapat pula tubuh atau isi teks resensi.
Pertanyaan resensi buku biasanya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sinopsis atau isi buku secara benar dan kronologis. Yang kedua, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya. Yang ketiga, keunggulan buku dan kelemahan buku. Yang keempat, rumusan kerangka buku. Yang kelima, tinjauan bahasa, yaitu mudah atau berbelit-belit. Kemudian, kesalahan cetak, itu pun jika ada, dan penutup resensi. Kemudian terdapat pula bagian penutup. Biasanya berisi saran ataupun pertanyaan bahwa buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Lalu di sini terdapat sistematika struktur resensi. Biasanya mengikuti pola sebagai berikut. Nah, yang pertama ada judul resensi. Judul resensi ini harus lebih menarik pembaca. Yang kedua ada perwajahan atau jati diri buku, meliputi yang pertama ada judul buku, yang kedua ada nama pengarang atau nama penulis, yang ketiga ada nama penerbit dan tahun terbit, yang keempat ada jumlah halaman, yang kelima ada jenis huruf, yang keenam ada halaman sampul atau cover, yang ketujuh ada harga buku. Nah, harga buku ini boleh dicantumkan atau tidak dicantumkan ya. Yang ketiga ada pembukaan, merupakan alinea pembuka, meliputi yang pertama ada uraian, deskripsi, dan rangkuman yang menjelaskan isi buku yang secara umum. Yang kedua ada kutipan, bagian yang memperjelas isi buku. Yang ketiga ada kaitannya dengan konteks situasi yang sedang hangat di masyarakat. Yang keempat ada bersifatnya pemancing untuk menarik perhatian pembaca. Yang keempat pembahasan, berisi komentar, ulasan, analisis kritis, dan penilaian terhadap isi buku. Inilah esensi dari suatu resensi, yakni si peresensi mengomentari atau menilai suatu buku dari berbagai aspek, yaitu aspek luar dan aspek isi. Meliputi yang pertama analisis terhadap isi buku yang disertai alasan dan bukti yang ada di dalam isi buku. Yang kedua, analisis kelemahan dan kekuatan bila ada isi buku yang diresensi, perbandingan dengan sumber-sumber yang berbeda. Yang ketiga, gagasan-gagasan penulis mengenai isi buku tersebut. Yang pertama, analisis terhadap isi buku yang disertai alasan dan bukti yang ada di dalam isi buku. Yang kedua, analisis kekuatan dan kelemahan bila ada isi buku yang diresensi, perbandingan dengan sumber-sumber yang berbeda. Yang ketiga, gagasan-gagasan penulis mengenai isi dari buku. Yang kelima ada penutup, meliputi penilaian penulis resensi mengenai perlu tidaknya pembaca resensi membaca atau memiliki buku tersebut. Kalimat penutup ini lebih mempresentasikan rekomendasi untuk para pembaca, meskipun kadang-kadang tidak dinyatakan secara rinci. Yang terakhir yaitu yang keenam, identitas peresensi. Sering juga dicantumkan di bagian akhir resensi guna menunjukkan otoritas peresensinya. Pula kaidah kebahasan teks resensi. Untuk mengetahui kebahasaan suatu teks resensi, maka diperlukan membaca secara menyeluruh yang digunakan dalam teks resensi. Adapun kaidah-kaidah kebahasaan teks resensi sendiri diantaranya itu yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerangan, contohnya itu bahwa, yakni, dan yaitu. Yang kedua, dalam teks resensi sendiri juga sering ditemukan konjungsi temporal, contohnya itu semenjak, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab, contohnya seperti karena dan sebab. Yang keempat, terdapat pernyataan saran dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang mengandung rekomendasi pada bagian akhir. Hal ini ditandai dengan menggunakan kata seperti, seharusnya, dan hendaknya. Yang selanjutnya itu menggunakan kata kerja mental. Contohnya itu menarik, menyukai, memikat, menyadari, mengejutkan, menikmati, dan bahagia. Lalu adanya kata serapan. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia menyerap unsur di berbagai bahasa itu, baik bahasa daerah maupun bahasa asing.
Salah satunya, penulis kata serapan haruslah sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku pada bahasa Indonesia. Contohnya itu seperti kata TIM dalam bahasa Indonesia, bukan TEAM dalam bahasa Inggris, dan taksi menggunakan TAKSI, bukan taksi yang menggunakan X dalam bahasa Inggris. Selanjutnya itu ada contoh meresensi buku dengan judul buku Teknik Bermain Gitar. Penulisnya itu adalah Valmoya, penerbitnya Terbit Terang Surabaya, kota penerbitnya Surabaya, tahun terbitnya pada 1999, jumlah halamannya 80. Gitar merupakan sebuah alat musik yang sangat populer dengan gitaris sebagai sebutan untuk pemain gitar. Getar Nurani menjadi seorang gitaris muncul alami yang menciptakan kreasi meluap tidak kenal waktu, yang mungkin sejenis akademi hanya sebatas formalitas belaka. Akan tetapi, nurani darah seni lebih memotivasi yang dicita-citakan. Gitar adalah alat musik yang menghasilkan melodi indah dengan cara memetik senarnya. Bentuk gitar memengaruhi baik dan tidaknya suara gitar. Dalam bermain gitar tidak hanya berpedoman teori nada minor dan mayor, melainkan dengan ketajaman perasaan dan mengatur senar gitar. Selain itu, untuk menghasilkan melodi yang indah tidak bisa asal memetik, tetapi menggunakan nada dasar dan menentukan kunci nada. Kunci nada dalam sebuah lagu harus sesuai dengan kemampuan suara penyanyi. Dengan demikian, lantunan lagu dapat dinikmati dengan indah. Teknik seni bermain gitar ini merupakan buku yang menarik. Itu terletak pada bab bodi gitar yang menjelaskan cara memilih gitar dan kunci nada yang memberikan sugesti bahwa tanpa melihat nada tertentu, mendengar suaranya saja akan mampu membedakan jenis nada. Sajikan tabel yang terdiri dari unsur sistematika resensi, jawaban, tanggapan isi resensi. Yang pertama itu judul resensi dengan jawaban teknik bermain gitar. Tanggapannya itu judul buku menarik. Buku ini sangat baik untuk pembaca yang ingin menguasai alat musik yaitu gitar. Yang kedua identitas resensi dengan jawaban terdiri dari penulis Valmoya, B penerbit Terbit Terang Surabaya, C kota penerbit yaitu Surabaya, dan D tahun terbit 1999. Yang terakhir jumlah halaman yaitu 80 halaman. Yang ketiga pendahuluan dengan jawaban gitar merupakan sebuah alat musik yang sangat populer dengan gitaris sebagai sebutan untuk pemain gitar. Getar Nurani menjadi seorang gitaris muncul alami yang menciptakan kreasi meluap tak kenal waktu. Yang keempat ada isi resensi. Buku ini menyajikan bahasan tentang bagaimana teknik bermain gitar. Gitar adalah alat musik yang menghasilkan melodi indah dengan cara memetik senarnya. Bentuk gitar mempengaruhi baik tidaknya suara gitar. Dalam bermain gitar, tidak hanya memperhatikan minor dan mayor, melainkan dengan ketajaman perasaan dan mengatur senar gitar. Yang kelima, keunggulan buku, yaitu jawabannya. Buku ini menyajikan teknik bermain alat musik, yaitu gitar, untuk semua kalangan, tidak terbatas pada usia pembaca. Yang keenam itu kekurangan buku. Tidak ada kekurangan dalam buku ini. Yang terakhir itu ada penutup dengan jawaban, teknik bermain gitar merupakan buku yang menarik. Salah satunya pada bab bodi gitar yang menjelaskan cara memilih gitar dan kunci nada yang memberikan sugesti bahwa tanpa melihat nada tertentu, mendengar suaranya saja akan mampu membedakan jenis nada. Siapkan alat tulis. Silakan jawab dengan baik dan benar pertanyaan-pertanyaan berikut. Judul, agar menulis mengarang bisa gampang. Pengarang Andreas Hareva. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit 2002. Halaman I sampai XI plus 103 halaman. Pembacaan teks. Aktivitas menulis seringkali dikaitkan dengan bakat seseorang. Padahal tidak selamanya bakat dapat membuat aktivitas tulis-menulis menjadi selancar dan semudah yang kita bayangkan. Berulang kali para pakar menyatakan bahwa menulis merupakan pelajaran dasar yang sudah kita dapatkan semenjak duduk di bangku sekolah dasar, bahkan di taman kanak-kanak. Dengan kata lain, mengarang adalah keterampilan sekolah dasar. Namun seringkali ketika kita hendak menuangkan ide-ide kita dalam bentuk tulisan, sesuatu yang bernama bakat selalu menjadi semacam
kambing hitam yang harus siap dipersalahkan. Mengarang bukanlah pekerjaan yang mudah, namun juga bukan merupakan hal yang sulit jika ada komitmen. Janji pada diri sendiri tentu saja. Jika komitmen itu diniati untuk benar-benar ditepati, komitmen inilah satu lagi kata kunci agar proses menulis dan mengarang menjadi mudah. Komitmen tersebut adalah janji pada diri sendiri bahwa saya akan menjadi penulis. Jadi, menulis itu bukan perlu bakat, sebab bakat tidak lebih dari minat dan ambisi yang terus-menerus berkembang. Jadi, jika bakat bermakna demikian, segala sesuatu memerlukan bakat, tidak hanya dalam soal tulis-menulis. Masalahnya kemudian, bagaimana agar ambisi tersebut terus dipelihara sampai waktu yang lama? Jawabnya komitmen pada diri sendiri. Setelah mendengar teks tersebut, analisislah isi resensi berdasarkan format tabel berikut. Unsur sistematika resensi. 1. Judul resensi. 2. Identitas resensi. 3. Pendahuluan. 4. Isi resensi. 5. Keunggulan buku. 6. Kekurangan buku. Dan yang ketujuh, penutup. Silahkan buat tabel sesuai dengan salindia yang tersedia. Selamat mengerjakan adik-adik, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Kami pamit undur diri.